Seperti firman Tuhan katakan, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Saya bayangkan saudara yang di dunia ini limpah kaya, berkedudukan tinggi. Lalu ketika saudara mati jadi gembel, saudara nggak bawa apa-apa. Mengerikan saudara. Belum lagi kalau ditolak Tuhan. Maka kita berkumpul di sini belajar firman. Nggak dimintai duit. Kalau saudara memberi persembahan, beri dengan ikhlas dan tulus. Dan ada di antara bapak ibu yang nggak perlu saya sebut namanya, yang sering kontak sama istri saya. Sama sekali nggak pernah dengan saya. Kirim banyak, bukan banyak, banyak tempat tidur, kasur untuk Medan, untuk Kupang. Waduh, entah sudah berapa miliar ini. Itu yang membuat saya juga tidak mungkin mau bikin salah, saudaraku. Saya berhutang. Sampai istri saya kalau mau telepon, udah kamu jangan telepon dia. Aku yang puhause tahu. Enggak apa-apa, pap. Dia juga enggak apa-apa. Ya lu enggak apa-apa, gua yang papa. Saya berhutang, saudara. Bukan untuk saya, untuk orang lain. Tetapi saya tahu orang-orang ini memperkaya dirinya sendiri di kerajaan surga. Kalau uang itu masih di kantongmu, Pak, itu bukan milikmu, Pak. Kalau udah di kantong orang, jadi makanan, jadi tempat tidur, jadi pekerjaan, itu baru uangmu. Tepuk tangan dulu. Nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Kalau uang itu masih di kantongmu, di dompetmu, itu belum milikmu. Menjadi milikmu abadi, kau miliki kalau itu menjadi sesuatu yang memberkati orang. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh, anak saja nggak ngurus orang tua. Sama orang tua pelit, di kantong terus. Padahal kalau dia membela orang tua, kau punya upah di surga. Coba siapa yang nggak ngurus orang tua? Angkat tangan di sini. Kita suruh berdiri di sini. Kita berkata salibkan dia. Jangan begitu. Kalau punya saudara susah, kita bantu. Tapi kalau saudara terus ngerong-ngerong kita kayak ATM, lalu dia jadi parasit, jangan dibantu. Rusak dia. Paham ya saudara? Saudara cuma diajak untuk benar. Nanti kita berlatih untuk tidak menggunakan kata yang tidak patut. Jangan melakukan sesuatu yang rusak. Jangan menyakiti, melukai orang. Disakiti pun kita diam. Udah apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 19. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Bukan tidak boleh kaya. Sebaiknya saudara kaya. Kalau bisa sekaya-kayanya. Tetapi jangan saudara hanya memiliki kekayaan di bumi. Miliki kekayaan di kekekalan. Kalaupun Anda tidak kaya di bumi, karena tidak semua orang diizinkan Tuhan kaya. Paling tidak saudara tidak menjadi kekurangan dan tidak minta-minta. Anda kaya di kekekalan. Mencari Tuhan itu tidak bisa sambilan Bapak Ibu. Harus serius. Kalau orang serius bisnis, dia juga bisa serius mencari Tuhan. Dan keseriusan mencari Tuhan itu tidak mengganggu aktivitas bisnis. Tidak mengganggu aktivitas studi atau karir saudara. Setan yang membuat saudara tidak memiliki ruangan pikiran, ruangan waktu untuk Tuhan. Dan itu menghancurkan saudara. Dan saya sebagai pelayan Tuhan menyampaikan suara ini. Jangan melakukan hal itu. Anda binasa. Amin. Amin.